Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nggih? Kesel apa? Kesel. Capek apa capek? Masih semangat enggak? Masih nggih? Nah, sing pada ngudut, pateni udude aja wonge. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadratul makarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, para bapak ibu, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Dawamul Ma'arif, yang mudah-mudahan kita tunggu kedatangannya, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanannya, juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam kehidupannya. Allah berikan kesehatan wa afiah zahiran wa batinan, dan juga mudah-mudahan ilmunya memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salam ta'zim kami haturkan kepada akhinal kiram Al-Ustadz Syamsuddin wal Ustadz Ridno wal asatid yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya, yang mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya berupa kehidupannya, dan juga mudah-mudahan kita doakan keluarga kita doakan khususnya keluarga besar TPQ Ar-Rahman diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang manfaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada bapak ibu, para pemerintah, terkhusus baik bapak RT RW juga kepala desa, yang mana kita doakan kesemuanya dengan jabatannya di dunia ini, mudah-mudahan diberikan suatu tanda nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak ibu rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur,
yang maha bijaksana, yang maha mulia, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala taufik, atas segala hidayah, inayah, pertolongan yang Allah berikan kepada kita, terkhusus berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat wa afiah, yang mana mudah-mudahan kenikmatan ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Dan juga mudah-mudahan harapan bagi setiap hamba kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, imam kita semua, panutan kita semua, nabi kita semua, kekasih kita semua, habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Bu, dikatakan dahulu ada seseorang yang mana dia itu seseorang yang sangat ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai amalan suatu apapun, bahkan matinya pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia itu ketika melewati hadir pengajian semacam ini, dia mendengar daripada suatu mau'izah, suatu tausiah, suatu arahan atau nasihat yang mana dikatakan barang siapa orang yang dia itu mengucapkan atau mendengarkan daripada ungkapan daripada salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suaranya paling keras, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan dosa-dosanya. Oleh karena itu sing seru bu, sing keras, mudah-mudahan bawa rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan ini hari dikasih hari yang cerah, yang terang, dan juga mudah-mudahan kita semua oleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maulana Muhammadin. Wah, ini semangat apa marah-marah ini? Marah-marah. Sing semangat kita ungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, wa maulana Muhammadin. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, kepada para zuriyah Nabi, dan juga kepada kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bu, sing namine pemain tambahan ya aja kesuwen nggih. Ya, yang namanya pemain tambahan beda nih. Kalau di sinetron tuh, di film, pemain tambahan tuh datangnya akhir. Tapi kalau ini, kalau di pengajian, pemain tambahan tuh datangnya awalan. Kenapa? Karena pemeran utamanya belum datang. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan sedikit daripada faedah yang Al-Fakih sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, ya kita bilang bunya kenapa? Karena sing akeh ibu-ibunya daripada bapak-bapak. Ya, oleh karena itu Bu, saya mau tanya, ini bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan banyak orang. Dikatakan dzalika syahru yaghfulun nas. Bulan Sya'ban adalah bulannya yang banyak dilalaikan oleh manusia, bulan yang terhimpit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah diartikan adalah sya'aba, jamak daripada lapan syu'abanan, yang artinya adalah lereng atau jalan gunung. Kita ini lagi nanjak mau menapaki bulan Ramadan. Oleh karenanya kita ini sekarang ini banyak suatu hal-hal yang menghimpit kita. Kita tidak
harusnya pada bulan Sya'ban ini mempersiapkan diri untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, dengan cara apa kita orang memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini? Alhamdulillah, pada TPK ini sekarang hari ini mungkin pertama kali kita orang mengadakan, mudah-mudahan istiqomah kepada tahun depan, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita juga anak-anak yang soleh wa soleha, amin. Ilmunya manfaat dunia sampai akhirat, amin. Membuat bangga nanti memasukkan daripada kedua orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama anak yang menuntutnya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrul Sya'ban syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan Ramadan adalah bulannya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulane bulan Sya'ban ini kita haturkan, kita muliakan dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan salawat? Karena ini adalah bulan Sya'ban yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah bulanku, Sya'ban adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulannya kekasihnya yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sehubungan dengan bulannya Nabi, maka hendaknya kita orang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita salawat bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wattawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wal nuril absari wattiyaiha wa ala alihi wa sahbihi وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب والدواعيها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب والدواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه Kenapa bulan Sya'ban ini adalah bulannya salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu ada suatu ayat yang mana kita diaturkan, kita diperintah untuk membaca salawat, yaitu ada suatu ayat daripada surah Al-Ahzab yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan daripada salawat. Dikatakan para ulama bahwasanya tidak ada pahala, tidak ada amalan yang pasti diijabahi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat tidak mempunyai syarat. Kita membaca salawat tidak membutuhkan rukun. Apakah ada syaratnya? Apakah ada rukunnya? Bu, ngejalankan syarat ana rukunnya apa ora? Salat ada rukunnya apa enggak? Enggak. Salat udah salawat. Salat ada rukunnya apa enggak? Ada berapa rukun salat? 14. Cung, siapa yang bilang 14? Tadi dia bilang 14. Salat ada 17. Kalau 14 tumakninah dijadikan satu. Sing pertama apa? Rukun salat. Siji niat. 2 embuh. 2 takbiratul ihram. 3 jere 17 telu bewis. Apa 3 al-qiyamu alal qadiri fil fardinya itu apa? Berdiri bagi yang mampu. 4 apa? Baca Fatihah. 5 ruku. 6 tumakninah. 7 sujud. Ana salat wis ruku langsung sujud. 7 i'tidal. 8 tumakninah. 9 Bu, 9 apa Bu? Sujud. 10 tumakninah. 11 duduk di antara dua sujud. Berapa lagi tuh? 13 apa? Cuh, sing bisa tak kasih duit, tapi duitnya ustade. Apa 13? Tahiyat akhir. 14 duduk tahiyat akhir. 15 salam. Apa? Membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 16 salam. 17 juga ada yang mengatakan 17 salam. Yang terakhir ialah niat keluar daripada sholat. Niat kita melakukan sholat ini harus ngerti dengan ilmunya. Siapa orang yang mengamalkan atau menjalankan ibadah tanpa dengan ilmunya, maka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sholawat, Bu. Sholawat enggak ada rukun, tidak membutuhkan rukun, tidak membutuhkan syarat, tidak membutuhkan kepada yang lainnya, tidak membutuhkan juga kepada hudur dan khusyuk. Akan tetapi bersolawat pun dengan hati yang lalai pun diganjar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan
sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa orang yang bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali aja, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas 10 doa berupa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, dikatakan bahwasanya Al-Imam Abdul Mawahib, beliau bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, apakah benar sabdamu bagi orang yang membaca salawat satu kali akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat daripada rahmatnya? Apakah itu bersalawatnya dengan hati yang lalai atau yang khusyuk, wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, dengan bersolawat dengan hati yang lalai pun akan mendapatkan 10 daripada rahmat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Nabi melanjutkan, kalau dia satu kali solawat dengan hati yang khusyuk, hudur, mantap, menghadirkan Nabi, maka pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tuh lihat Bu, kalau kita orang kepengen mulia di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin diaku dengan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita orang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal kepada kita semua, kenal kepada penduduk Karangpoh, kenal Nabi lebih kenal, lebih sayang kepada umatnya melebihi daripada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti, tidak tahu amalan apa yang engkau amalkan yang akan disodorkan kepada baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulanya kita memperbanyak salawat. Salawat adalah suatu fadilah, suatu keutamaan yang diberikan khusus kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, Allah memerintahkan kita sholat. Gusti Allah sholat napa boten? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala sholat apa enggak? Gusti Allah sholat apa enggak? Ah? Kok mesem-mesem ditanya? Ah? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat. Gusti Allah sholat apa enggak? Jawab sing semangat, sholat apa enggak? Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala zakat apa enggak? Allah memerintahkan puasa kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala puasa apa enggak? Allah memerintahkan kita haji. Allah haji apa enggak? Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersolawat, Allah bersolawat apa enggak? Allah bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, solawat adalah suatu amalan yang sangat istimewa. Dikatakan, seorang penyair menyatakan, adibis salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salatal nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah selalu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatman, pasti diterimanya sama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ragu. Walaupun sambil gelegekan, walaupun sambil dolanan, walaupun sambil kita ada hati ria ingin membaca salawat kepada baginda Nabi, tetap oleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amalan-amalan kami Bu, salat kita Bu, mungkin bisa jadi kebanyakan gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Puasa kita Bu, mungkin ada yang diterima, mungkin ada yang tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita Bu, hadir kita Bu di sini, mungkin amal kita bisa dicatat atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan walaupun itu berbentuk dengan main-main atau ada niatan riya, maka akan dihitung daripada ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki daripada malam yang sangat mulia. Malam apa anak-anak? Malam apa anak-anak? Lailatul Qadar. Malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Dikatakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan afdalul layali ba'da Lailatul Qadar Lailatul nisfi min Sya'ban. Sultanul Auliya Qutbur Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan bahwasanya malam yang paling afdal, yang lebih utama setelah bulan atau malam Lailatul Qadar ialah malam nisfu Sya'ban. Dikatakan Imam Suki mengatakan bahwasanya siapa orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar maka akan menghapuskan daripada seumur hidup daripada dosanya. Barang siapa orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka dosanya setahun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa orang yang beribadah pada malam Jumat, maka akan dihapuskan dosanya selama seminggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane ketika diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dawuh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, hadhihi lailatul tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah." Wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Allah, wahai pemilik syafaat, malam ini adalah malam di mana dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faqum wa salli warfa' ra'saka wadaika ila sama. Kemudian Jibril berkata pada malam itu, bangunlah wahai Muhammad, salatlah Muhammad, kemudian angkat kepala dan kedua tanganmu ke langit, yakni disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulanya nanti pada malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh wa solehah, anak yang bakti kepada kedua orang tua, anak yang menjadi manfaat orang berbagi masyarakat dan negaranya, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dapat membanggakan nanti di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Ya Muhammad, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasami'ah abwabar rahmah." Wahai Muhammad, pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala bukakan 300 pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, "Fayaghfirullahu li jami'i man lam yusyriku bihi syai'a." Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua hambanya yang tidak menyekutukan Allah pada suatu apapun. Kecuali ada golongan-golongan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama ialah illa man kana sahiran,
kecuali tukang sihir. Apa kok sihir di sini? Hah? Dukun? Tukang sihir itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au kahinan atau dukun. Dukun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Udah dukun bayi. Ntar ke rumah datang sing ngurusi bayi suruh pulang, wis tobat aja dukun maning. Bukan dukun itu ya, dukun bayi tak oleh, bahkan manfaat jangan suruh pensiun dukune ya. Dukun bayi tak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, au mudminul khamar. Orang yang suka pecandu minum khamar tidak akan diampuni pada malam nisfu Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala. Au musyahinan atau orang yang sering bertengkar, sering tukaran. Yo wis esok pada malam nisfu Sya'ban atau besok yang saling geger-gegeran, yang saling bertengkar, saling maaf-maafan. Kenapa? Percuma kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, akan tapi kita masih bertengkar dengan saudara, saling maaf-maafkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, yaitu orang yang berzina. Kemudian atau orang yang suka memakan riba, juga orang yang adu liwalideh, orang yang menyakiti kedua hati atau orang tua, maka pada malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane anak-anak nanti pada tanggal 15, malam 15 atau nanti habis hotmail, jaluk ngampura kepada kedua orang tua. Supaya apa? Minta doa sama orang tua, minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang tua. Kemudian orang yang tidak akan mendapatkan daripada ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban ialah apa? Yaitu orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Orang yang gara-gara pemikiran, gara-gara omongan, gara-gara suatu permasalahan sampai-sampai memutuskan tali silaturahim, sampai tidak mau ngomong, sampai mati pun bertengkar terus, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, tahu tobat bu? Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat tak udu mandeg, taubat tak udu wis meneng bae orang lakoni maning, bukan. Taubat itu syaratnya ada 6. Bulannya kita ini persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena syarat taubat itu ada 6. Sing pertama apa? Yaitu al-igla'u anil dzambi. Ingat, catat baik-baik, syarat taubat itu ada 6. Bukan bilang wah nyong taubat lah wis mandek, bukan begitu ya. Syarat taubat itu ada 6. Yang pertama apa? Al-igla'u anil dzambi, yaitu apa? Mencopotkan diri, melepaskan diri daripada apa? Dosa. Yakni apa? Kalau misalkan orang tadi itu tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kal mustahzi'i bi rabbih, maka orang tersebut sama sedang mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilangnya ngakune tobat tapi malah tobat sambel. Ya, wis tahu pedas tapi terus baik. Bener apa bener bu? Iya.
Jangan sampai kita orang menjadi orang yang ngaku taubat tapi hakikatnya tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap al-mustaghfiri minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzihi bi rabbih. Orang yang dia membaca istighfar terus, minta ampun kepada Allah terus, tapi terus maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, pada baik kayak mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu tetap kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. La saghirata ma'al israr. Kata Nabi, tidak ada dosa kecil kalau terus-terus dilakukan. Benar apa benar? Lihat kebakaran itu bermula daripada api yang kecil apa api yang besar. Begitu juga sepiring demi sepiring jadi sepiring lantaran beras 1 butir apa langsung sepiring. Lihat bangunan rumah, lihat bangunan TPQ berawal daripada 1 batak ditumpuk-tumpuk jadi bangunan. Gitu juga dosa. Jangan main-main dengan dosa. Secuil ikih nyoba masa orang oli. Tetap dosa ini api. Jangan main-main dengan siksa Allah Subhanahu wa taala walaupun secuil. Jangan kita mengentengkan daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja di situ ada daripada apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag, beliau ini adalah seorang wali Allah, tapi sudah dicatatkan beliau ini ahli neraka. Bu, ana wali Allah tapi dicatatkan ahli neraka. Tiap hari ibadah terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat, "Wahai Syekh Abdul Aziz, wis mandek wudu Ustaz Aziz." Syekh Abdul Aziz, sudah berhenti, jangan ibadah terus, kesian. Buat apa maksiat? Buat apa ibadah kepada Allah? Walaupun ibadah kamu akan mendapatkan neraka Allah. Apa jawab beliau? Urusan surga atau neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Aku sebagai hamba ini hanya menjelaskan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tugas aku ini ibadah aja sama Allah. Antara surga sama neraka itu urusan Allah. Setelah dikatakan demikian, malaikat pergi. Kemudian besoknya datang lagi, negur lagi, "Sudah berhenti wahai Syekh Abdul Aziz." Percuma. Apa jawabnya? Sama, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dilihat kok nangis malaikat saking ikhlasnya Syekh Abdul Aziz beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan suatu apapun berupa hadiah surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pas hari ketiga, malaikat datang lagi dengan membawa kabar gembira, "Wahai Syekh Abdul Aziz, engkau yang tadinya ahli neraka sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah di catatan Lauhul Mahfuz engkau menjadi penduduk ahli surga." Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jawabnya? Tetap mau surga mau neraka itu urusan Allah. Sing penting nyong ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ibu-ibu kalau misalkan ana malaikat kayak kui bakal sholat terus apa mandek? Bakal sholat terus apa mandek? Bakal maksiat apa taat terus? Sing benar. Sekarang Habib tanya, kalau misalkan sekarang ini kan tiap hari keluar nyari duit bapane, kalau misalkan kau dijamin misalkan kehidupannya dikasih duit 10 juta, ngesuk kira-kira bakal nyari duit lagi apa di rumah baik?
Hah? Di rumah baik sing benar. Nah, lihat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ketika ditanya beliau bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, Yowis, kamu tadi menyampaikan kepada aku suatu kabar gembira. Iya, sekarang aku pengen tanya apa? Aku pengen nanya. Kamu nanya. Beliau bertanya, apa sih sebabnya aku ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan sampai dicatatkan penduduk ahli neraka? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kalau bahasa satu ujug-ujug kok langsung dicatat di ahli neraka, kan nggak ada sebab-sebabnya. Kemudian malaikat menjawab, ingat nggak kamu ketika kamu masih remaja, kamu di kamar tiduran, taunya kamu mendengar suara langkah kaki ibumu, yang mana ibumu ini ada niatan mau nyuruh kamu pergi ke warung. Kemudian kamu ngedengar suara langkah kakinya, pas dibuka pintu kamarnya kamu pura-pura tidur. Kira-kira anak orang sih kayak gue gini. Sing disuruh beli gas, taune matiin lampu pura-pura turu, anak orang. Akeh jere, cung. Langkah sing ngacung. Nah, jangan ngacung, nggak boleh. Ya, nah, kemudian dijawab oleh malaikat, nah, wahai Syekh Abdul Aziz, karena dosa itu kamu pura-pura tidur, mau diperintah sama orang tuamu sehingga nggak jadi diperintah, malah orang tuamu sendiri yang berangkat ke pasar. Karena sebab itulah oleh Allah Subhanahu wa taala kamu dicatatkan daripada penduduk ahli neraka. Ya Allah, lantas kita orang ini lebih daripada itu, ya, ngegorohi iya, ya, malah akeh gorohe, malah akeh ngelarani hati kedua orang tua. Mulane jangan kita orang ini menyepelekan daripada dosa. Kenapa? Karena khawatir bukan di situ ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu juga kita orang jangan meremehkan amalan walaupun secuil. Kenapa? Karena khawatir di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana apa? Termasuk daripada dikisahkan yang pertama, orang yang mati husnul khotimah lantaran dia paling keras mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Syarat sing nomor 2. Syarat sing nomor 2 taubat ialah apa? Yaitu an-nadamu alaih, menyesali perbuatannya. Syarat taubat itu nyesal apa? Merasa sedih, merasa sakit, merasa mumet, merasa galau. Kenapa? Amat sangat banyak dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berharap dia tidak melakukan dosa tersebut, maka itu termasuk daripada syarat taubat yang nomor 2. Apa? Nyesal di sini bukan karena duit enteng, ya, bukan nyesal di sini karena motornya rusak, karena hartanya hilang, bukan karena hal-hal yang lain, bukan bikin madarat diri sendiri, bukan. Nyesal di sini adalah nyesal telah melakukan hal-hal yang membuat Allah tidak ridha. Yang ketiga, syarat yang ketiga ialah apa? Yaitu al-azmu wa tasmim alla ya'uda 'alaiha ma'asha, kama sebagaimana al-labanu la ya'udu ila ad-dara'.
Yang ketiga ialah syarat taubat apa? Yaitu azam, bertekad, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi maksiat lagi. Selama apa? Selama dia masih hidup. Sebagaimana air yang keluar daripada keran tidak akan kembali lagi kepada itu keran. Maksudnya gimana? Orang yang taubat benar-benar ialah orang yang punya tekad dalam hatinya tidak mau mengulangi lagi, apalagi nyicipin. Loh, ada apa-apa si cuil iki? Engkau istighfar nani. Gitu juga Nabi pernah bersabda, la saghirata mal israr. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terus dilakukan. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan ucapan istighfar. Kemudian syarat yang keempat ialah apa? Yaitu wudu'uha, yaitu terjadinya taubat itu gablal gargarah. Terjadinya taubat, perbuatan taubat itu apa? Yaitu sebelum nyawa mencapai kerongkongan, yaitu ketika hal kita dalam keadaan naza. Jadi ketika seseorang lagi naza, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sedang sakaratul maut, maka di situ pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 5, syarat taubat ialah apa? Yaitu jadinya perbuatan taubat tadi itu sebelum matahari terbit dari arah sebelah barat. Berarti dina apa itu? Hari kiamat. Sing pinter anak-anak ibu-ibune menang baik. Hah? Semangat apa semangat? Capek apa capek? الأبدان وشفيها والنور الأبصار واتيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله اللهم صل على سيدنا محمد إذ القلوب والدواعيها وعافية الأبدان والشفيدا والنور الأبصار واتيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Kemudian sing nomor 2, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Adam ialah apa? Beliau berkata, inni kuntu labisan fa asaitu lamma asaitu ja'ala li uryanan. Aku ini ketika di surga ini memakai pakaian. Ketika aku maksiat, ketika aku berbuat khilaf kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung pakaianku copot semuanya.
Aku tidak berbusana lantaran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ummatu Ahmad, mereka maksiat kepada Allah dalam keadaan tanpa busana, tapi Allah memakaikan mereka busana. Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira Bu, kalau misalkan wong karangpoh setiap ngelakoni maksiat copot bajunya, kira-kira isin apa ora? Hah? Mulane kita orang menjadi umat baginda Nabi Muhammad bersyukur dengan cara apa? Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi walaupun mereka maksiat dalam keadaan tidak berbusana, tapi Allah pakaikan dia busana lantaran apa? Lihurmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ialah apa? Nabi Adam berkata, ketika aku maksiat kepada Allah, aku dipisahkan dengan kekasihku, dengan istriku Siti Hawa. Tapi umat Nabi Muhammad ketika maksiat masih bareng-bareng baik karo bojone. Bener apa bener? Kira-kira primen kalau misalkan lagi maksiat dipisahkan sama Allah, kira-kira bakal betah apa enggak jadi umat Nabi Muhammad? Mulanya kita ngakehakan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lagi mengatakan apa? Aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di surga, Allah mengeluarkan aku di surga, akan tetapi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksiat di luar surga, tapi mereka dimasukkan oleh Allah ke surga apabila mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua, yang mana Habib ngasih hadiah oleh-oleh, tapi bukan duit, tapi bukan bingkisan, tapi insyaallah manfaat dunia sampai akhirat, yang mana insyaallah nanti pada malam nisfu Sya'ban habis baca Yasin 3 kali, kemudian terserah mau dibaca musolah masing-masing atau di rumah masing-masing. Nanti di rumah atau habis Yasinan baca surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 sebanyak 30 kali. Oke? Surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 sebanyak 30 kali. Kemudian setelah membaca surah Ad-Dukhan sebanyak 30 kali, kemudian dilanjutkan zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, terserah mau berapa kali, mau 100.000 kali monggo, mau 1000 kali monggo, mau 100 kali, minimal 10 kali. Kemudian setelah baca ya Allah, lanjutkan dengan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali maksimal. Terserah mau sholawat apa baik, sing penting sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup dengan doa wa yad'u ma yasha, terserah doanya minta apa, sing terpenting minta keselamatan dunia dan akhirat. Anak-anak kita jadikan anak yang soleh wa salihah, yang ilmunya manfaat dunia sampai akhirat. Kita jadikan semuanya doa ini, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di tempat ini tidak keluar dari majlis ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan yang sedang sakit oleh Allah angkat penyakitnya, yang sedang susah Allah angkat kesusahannya, yang sedang jomblo mudah-mudahan diparingi pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sing soleh sing solehah, sing urung duwe anak mudah-mudahan dikasihkan anak yang soleh wa salehah, yang udah punya istri mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, makin sakinah, makin mawaddah, makin marahmah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Allahumma rahmana fil Qur'an wa
وأزلافنا بالذكر واجعله لي إماما والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد اللهم ذكرنا منه ما نسيت وألمنا منه ما جهلنا اللهم صل على وارزقنا تلاوته والصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة واجعله لنا حجة الراحمين اللهم صل صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن ارشادنا الى الطريق واجعله لنا إماما الشبيقة على ما أحمد على مولانا من النعامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وحتى لنا فيه الحدود منه ما جهلنا والجهاد والحج وارزقنا تلاوته وفضل به الليل وأطراف النهار وطهر به من واجعله لنا حجة وحطنا به من جميع الآفات العالمين على آدم عليه السلام. اللهم ارحمنا بالقرآن يا سيدي واجعله لنا إماما واعف عن سيئاتنا واتب علينا بفضلك وبرك واجعل من حرص أهل المحبة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وألمنا اللهم انفعنا منه ما جهلنا الحلال واجتناب الحرام وارزقنا تلاوته ورزقنا عنا الأمراض والأسقام. اللهم اجعله لنا الأجساد بالروحين والريحان والزلفى الكاملة أهل الإرادة والمراد ورزقنا به اللهم ارحمنا بالقرآن علائك وأمنا واجعله لنا إماما وآمن به روعانا وقزر به أمطارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وألمنا بين قلوبنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وبالضراء أنا الليل وأطراف النهار لمن سواك مستقيم واجعله لنا حجة وبالإماء
والإخوان المحسنين وفي المجالس الذكر حاضرين وبالطاعات آمرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب ناظرين يا رب ناظرين اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته بالأسرار والألوان عنا علينا وأطراف النهار يا سيدي ما أمل له واجعله لنا حجة ولا تعاقبنا على سيئات اللهم لا سودت به وجوهنا إلا الحساب ولا فضحنا والمعنى والحاب ولا أعليت بصائرنا ولا كنت سرائرنا ولا خذلت ذلك المكان اللهم إنك تعلم قد برأت من الأوزار والعقوب فلا تؤاخذنا يا سيدي اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وألمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته كما الجلال عنا عليه وأطراف أعلى مقام الولاية في مقام الصديق وكلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور وكلنا يا سيدي متوليا في جميع والسرور والمكاشفة والمشاهدة بالتحقيق حقائق اللهم ارحمنا بالقرآن إلهنا واجعله لي إماما ونورا وهدى والسفهاء والجاهلين اللهم ذكرنا منهم ما جهلنا وعلمنا منهم واصبح لنا وعليهم سترك وارزقنا تلاوته توبة نصوحا أولادنا وأزواجنا واجعله لنا حجة وأجدادنا وجداتنا علمناها ومن والنا والإحسان فيك ومن والينا اللهم ارحمنا بالقرآن والمؤمنات واجعله لنا إماما ونورا وقاضي الحاجات اللهم من خير طاعتنا اللهم ذكرنا منهم ما نسيت وعلمنا منهم ما جهلنا والحمد لله وارزقنا تلاوته
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga mudah-mudahan menerangi kubur-kubur daripada keluarga kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangi kubur-kubur mereka. Allah berikan kita keutamaan dengan Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan kita semua tidak dimatikan pada husnul khatimah. Dan juga mudah-mudahan kita semua dimasukkan bersama Nabi Muhammad SAW menjalankan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.